belajar akan firman Tuhan. Mari kita berdoa mempersiapkan hati kita kepada Tuhan untuk belajar firman Tuhan. Mari kita minta pimpinan hikmat Tuhan. Mari kita berdoa. Kasih yang sempurna yang akan menuntun hati kami datang kepada Tuhan hari ini. Segala kebaikan Tuhan sungguh nyata dan nyata. Kalau hari ini kami boleh diberikan anugerah oleh Tuhan untuk beribadah, dan kami dikuatkan, kami digerakkan untuk boleh datang di tempat ini. Sebuah hal yang paling penting bagi kami, ya Tuhan, ketika Engkau masih tetap ingin bersuara bagi kami, ingin menyapa kami dengan firman. Dan kiranya setiap kami anak-anak-Mu semua di tempat ini kami boleh setia, kami boleh siap mendengarkan firman-Mu itu. Kami percaya bahwa firman Tuhan yang akan menuntun hidup kami, yang akan mengingatkan setiap kami, dan akan terus meneguhkan iman kami di dalam Engkau. Tolong kami Tuhan, mampukan kami, berikan telinga yang mendengar, hati yang terbuka, dan sikap yang layak di hadapan Tuhan di dalam mendengarkan firman Tuhan. Terlebih hamba-Mu yang sangat-sangat terbatas Tuhan boleh pimpin. Tuhan berikan kekuatan hikmat-Mu sehingga firman Tuhan ini dari Tuhan kami boleh memahami dengan baik. Dan terlebih Tuhan memampukan kami melakukannya di dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini setiap kami, dan kami sudah siap mendengarkannya di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pada minggu ini kita kembali beribadah memuji Tuhan, dan terlebih saat ini kita belajar kembali di dalam firman Tuhan. Di tahun ini, di 2025, kita akan membahas dengan tema besar, yaitu keluarga yang bersaksi. Keluarga yang bersaksi, bersaksi dalam segala hal, dimulai dari keluarga kita, dimulai dalam setiap langkah hidup kita, dan semua aspek hidup kita. Kerinduan gereja kita, kiranya kita sebagai gereja yang dipanggil oleh Tuhan dan keluarga yang telah percaya kepada Tuhan menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Dan untuk mencapai itu, mari kita belajar tema pagi ini, yaitu dengan dasar yang harus kita coba bangun, yaitu membangun mesbah keluarga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin sudah pernah dan bahkan berkali-kali mungkin kita renungkan tema ini, tetapi di pagi hari ini saya rindu kembali supaya kita diingatkan, dimotivasi kembali, digerakkan kembali bahwa mesbah keluarga adalah sebuah perintah Tuhan untuk boleh kita adakan hidup di dalam keluarga kita. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yosua pasal 24 ayat 15, dan juga nanti di dalam Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 18. Bagian pertama kita buka dulu di dalam Yosua pasal 24 ayat 15. Mari kita bacakan ayat ini bersama-sama. Kalau sudah mendapatkannya, mari kita bacakan dengan suara yang baik, dengan perhatian yang baik, memahami firman Tuhan ini. Dengan hitungan ketiga, 1, 2, 3. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Satu bagian lain di dalam Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 18. Mari kita bacakan ayat ini bersama-sama. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 18. Mari kita hitung, bacakan bersama-sama. 1, 2, 3.
Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kegelilan hati mereka. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang tetap setia merenungkan, membacanya, dan terlebih melakukan di dalam hidup kita sehari-hari. Saya memilih kedua teks ini dengan satu keyakinan, mengingatkan setiap kita bahwa kita ini adalah umat yang telah mengalami kasih dan anugerah Tuhan. Saya memilih teks di dalam Efesus mengingatkan kita bahwa kita bukan lagi umat atau pribadi orang-orang manusia lama, tetapi kita adalah, saya percaya, jemaat Tuhan adalah menerima Kristus dengan sungguh-sungguh, bahwa hidup kita saat ini hidup di dalam Tuhan yang seharusnya mengenal Kristus, yang seharusnya dekat dengan Tuhan, yang seharusnya mengenal istilah persekutuan, relasi dengan Tuhan. Bukan lagi adalah pribadi atau jemaat yang hidup di dalam kegelapan, yang tidak dekat dengan Tuhan, tetapi kita, saya percaya bahwa kita adalah umat yang telah sungguh-sungguh menerima Kristus di dalam hidup ini. Dalam poin ini kita belajar Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan bahwa mesbah keluarga adalah satu hal yang menjadi bagian yang paling mendasar di dalam hidup kita, baik di dalam berumah tangga, baik di dalam segala hal di dalam rumah kita. Mesbah itu adalah hal yang penting untuk kita harus hidupi di dalam hidup ini. Kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, pengertian dari mesbah keluarga ini adalah sebuah tempat korban sembelihan, sebuah tempat untuk mempersembahkan korban sembelihan kepada Allah. Juga adalah mesbah ini adalah tempat peringatan, sebuah peringatan dari Allah, sebuah momen peristiwa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan orang-orang waktu itu. Dan kita melihat di situ Nuh dan Abraham telah membangun mesbah di dalam kehidupan mereka. Dan mesbah ini juga adalah sebuah tanda. Sebuah tanda bahwa Tuhan hadir dalam hidup mereka. Tuhan telah bekerja di dalam perjalanan hidup mereka. Tuhan telah menyatakan kasih-Nya dan anugerah-Nya dalam kehidupan mereka. Dan di dalam Kejadian pasal 8:20 di situ dikatakan bahwa lalu Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambillah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mesbah itu. Ini adalah konteksnya di mana ada momen yang sungguh indah bagi hidup Nuh dan keluarganya. Ketika air bah telah surut dan dia melihat bahwa ini adalah karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan di dalam hidupnya, sehingga mengambil satu komitmen, sebuah tekad bahwa akan mendirikan sebuah mesbah, tempat untuk mempersembahkan korban syukurku. Bahwa ini adalah momen di mana seluruh dunia telah hancur, tetapi dirinya, keluarganya diselamatkan oleh Allah. Dan dia datang kepada Tuhan membangun mesbah itu, sebuah momen, sebuah tanda dan peringatan di dalam hidupnya. Ini karena Tuhan telah berkarya di dalam keluarganya, sehingga dia mempersembahkan korban, persembahan kepada Allah. Bapak Ibu, Nuh tidak lupa momen itu, Nuh tidak lupa dengan peristiwa itu, dan memberikan sebuah tanda, aku mau bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita lihat Abraham, Bapak Ibu, ketika dia telah melakukan perjalanan dan sampai satu tempat di Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Itu dikatakan bahwa dalam perjalanan panggilannya sebagai pribadi yang dimana Tuhan menyuruhnya, pergilah dari rumahmu, bahwa ada satu tempat yang akan kuberikan kepadamu. Dan Abraham pergi dengan taat.
Dan sampai di satu tempat dia merenungkan sebuah kebaikan Tuhan, bahwa ini panggilan Tuhan, dan sampai di situ Tuhan menyertai hidupnya. Di pasal 12 ayat 8 Abraham berkata di situ. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Ada kata mendirikan, Bapak Ibu. Berarti ada satu kesadaran di situ. Ada satu pemahaman bahwa segala yang dialami perlu datang kepada Tuhan untuk bersyukur. Mezbah itu adalah mempersembahkan syukur kepada Tuhan. Tidak lupa akan momen yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidupnya. Sehingga dua tokoh ini memberikan sebuah teladan bagi kita. Dan terlebih tadi di teks kita lihat di dalam Yosua, bahwa Yosua melihat Allah telah memberikan Kanaan bagi Israel. Allah menjamin keamanan bagi mereka, dan juga Allah mengingatkan Yosua bahwa engkau telah tua Yosua, dan apa yang engkau wariskan di dalam kehidupanmu, terutama untuk anak-anakmu. Kalau kita lihat baca Bapak Ibu, mulai dari pasal 21 sampai 23 ini menjelaskan bagaimana karya Tuhan atas kehidupan Yosua dan Israel. Menariknya Bapak Ibu, di pasal 23 ayat 1 dan 2 di situ dikatakan bahwa Yosua sadar bahwa dia sudah tua. Usianya sudah tua dan perlu tahu bahwa apa yang akan dia wariskan berikan kepada anak-anaknya. Dan Yosua mengambil sebuah keputusan bahwa aku sebagai kepala keluarga dan seisi rumahku termasuk istriku, anak-anakku, memutuskan bahwa kami beribadah kepada Tuhan yang benar. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, tokoh-tokoh ini memberikan sebuah pengertian bagi kita bahwa kita juga hari ini, apakah kita tidak pernah mengalami sebuah momen daripada Tuhan? Apa di dalam perjalanan kehidupan kita sampai detik ini, apakah tidak ada satu momen yang luar biasa yang membuat kita, oh Tuhan, ini karena anugerah-Mu? Atau kita berkata bahwa sepertinya Pak, belum ada momen yang membuat aku untuk datang bersyukur kepada Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, momen-momen itu pasti ada bagi kita. Tetapi di pagi hari ini jangan kita lupakan momen Tuhan itu. Dia hanya bekerja dari segala peristiwa itu. Dan untuk itu membawa kita harus kembali kepada Dia. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ada alasan, beberapa alasan mengapa kita terkadang tidak mau mengadakan mezbah keluarga di keluarga kita. Ada yang berkata bahwa mezbah keluarga itu tidak terlalu penting. Mezbah keluarga itu adalah sesuatu yang merupakan menambah aktivitas keluarga kita. Sudah banyak agenda, sudah banyak aktivitas, ngapain saya tambahkan lagi mezbah keluarga ini? Wes tidak terlalu penting. Atau kita berkata, ya jujur memang malas, memang gak mau untuk mezbah keluarga itu. Atau ada sebagian kita berkata, jujur Pak mau sebenarnya, tapi tidak tahu bagaimana memulainya. Sebuah kenyataan begini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Tetapi kita melihat tadi tokoh-tokoh Alkitab menyatakan bahwa jangan kita lupakan segala momen anugerah Tuhan dalam hidup kita. Mezbah keluarga itu adalah untuk membawa kita mempersembahkan syukur kita kepada Allah. Dari beberapa alasan ini mungkin kita berpikir kita di mana Pak. Dan ketika saya juga mempersiapkan ini, saya berpikir saya di mana di sini. Apakah kita berkata tidak terlalu penting? Atau kita berkata wis menambah aktivitas, sudah banyak kesibukan, ngapain lagi mezbah keluar? Atau kita yang memang malas? Dan mungkin kita berkata juga, ini yang agak bagus juga. Tidak tahu bagaimana memulai. Tapi ini saya lihat ada kerinduan mau mengadakan membangun mezbah di dalam keluarganya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, di dalam bagian ini kita melihat bahwa pergumulan maju terus ya. Ini pointer yang
baru. Jadi baru Ini menyesuaikan ya. Pergumulan keluarga saat ini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan adalah Tidak ada keharmonisan karena disebabkan kesibukan dan ketidakpedulian di dalam keluarga. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ini pergumulan dalam keluarga kita. Tidak ada keharmonisan, tidak ada satu nilai rasa yang boleh dinikmati di dalam keluarga. Kenapa? Karena terlalu sibuk, karena tidak ada ketidakpedulian di dalam keluarganya. Orang tua terlalu sibuk di dalam aktivitasnya, dalam pekerjaan usaha, dan juga terlalu sibuk untuk jet set yang dimilikinya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ini penting sekali bagi kita Bapak Ibu. Bahwa sudah capek kerja, sudah terlalu sibuk, tidak ada lagi perhatian di dalam keluarga kita. Kita berkata bahwa saya sibuk, saya sudah lelah, saya sudah capek. Begitu juga anak, ya sudah capek di dalam studinya, lebih mementingkan HP-nya, lebih suka memperhatikan apa yang menjadi aktivitasnya, sehingga di dalam keluarga tidak ada lagi satu relasi, satu rasanya yang bisa dinikmati, tetapi di dalam keluarga sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Atau juga Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, orang tua telah lelah. Begitu banyak usaha pekerjaan sehingga tidak lagi memikirkan dengan kondisi keluarganya. Sama juga anak-anak mungkin terlalu capek juga mengerjakan tugas-tugasnya. Mungkin terlalu capek memikirkan pembelajaran yang ada dan lebih fokus kepada HP, YouTube dan segala macam. Lebih menikmati itu. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu yang memberikan sebuah hal lain di dalam dirinya yang bisa mengalihkan fokus. Dan ini saya bergumul juga secara pribadi sebagai orang tua. Saya bergumul masalah HP memang berat Bapak Ibu. Tetapi di dalam bagian ini kita coba belajar bersama bahwa Tuhan mau kita perhatikan keluarga kita masing-masing. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, misbah keluarga adalah sebuah hal yang harus kita perhatikan, yaitu peringatan bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan setiap keluarga kita. Misbah keluarga adalah Tuhan hadir di dalam kehidupan setiap keluarga kita. Dan juga misbah keluarga adalah sebuah sarana untuk kita boleh membangun keintiman, membangun hubungan dengan Tuhan bersama anggota keluarga kita. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, bagaimana kita melihat hal ini? Apakah kita sudah meyakinkan anggota keluarga kita bahwa di dalam keluarga kita Tuhan campur tangan? Atau kita, maaf bukan saya tidak setuju dengan kesibukan di dalam usaha pekerjaan kita, tetapi dalam firman Tuhan tidak hanya menyuruh kita untuk bekerja mencari nafkah jasmani kita, tetapi firman Tuhan juga dengan seirama, dengan seimbang Tuhan berkata, perhatikan kebutuhan rohani di dalam keluarga. Saya senang dan luar biasa memberikan apresiasi kepada keluarga ayah yang semangat di dalam bekerja mencari nafkah. Itu luar biasa dan itu perintah Tuhan. Tetapi juga harus kita imbangi dengan kebutuhan rohani di dalam keluarga kita. Kita harus pastikan bahwa keluarga kita adalah ada Tuhan yang hadir untuk menyertai hidup kita. Dan anak-anak kita boleh melihat itu di sana. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar bahwa di dalam misbah keluarga sebenarnya ada satu tujuan penting bagi kita Bapak Ibu. Ini ada kesempatan orang tua untuk mengajarkan anak mengenal kasih Allah. Terkadang kita lupa bahwa yang kita ajarkan, ayolah terus semangat bekerja, terus studi dengan baik, terus sungguh-sungguh di dalam studinya segala macam. Tetapi kita lupa berkata, Tuhan, nak semangat untuk mengikut Tuhan, semangat untuk percaya kepada Tuhan. Terkadang kita sisihkan itu Bapak Ibu. Terkadang kita menomorduakan masalah rohani, masalah iman, tetapi kita tetap dorong anak-anak kita berjuang untuk studimu, berjuang untuk ke depan masa depanmu. Tetapi kita kadang lupa harus engkau juga berjuang di dalam Tuhan, karena ada pergumulan masalah yang akan engkau hadapi.
Bapak Ibu kasih oleh Tuhan, betul ini tidak gampang menurut saya karena saya sudah jadi suami dan melihat anak saya juga. Saya tidak tahu ke depan. Tapi ini pergumulan Tuhan tolong. Karena kehidupan ke depan ini tidak baik-baik saja. Tantangan anak-anak sekarang ini lebih menantang Bapak Ibu. Kalau tidak ada dasar yang kuat, kita ya pastilah sedih kita orang tua. Dan hal ini saya memberikan satu hal yang kita harus tanamkan kepada anak adalah bahwa kasih Tuhan itu sungguh nyata di dalam kehidupan kita. Apabila dikasih oleh Tuhan, kita harus ajarkan anak kita bahwa kasih Tuhan itu sempurna atas hidup kita. Kita harus jelaskan kepada anak kita bahwa Allah itu telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kita harus kasih tahu anak-anak kita, Bapak Ibu dan keluarga kita, kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini hidup di dalam anugerah Tuhan. Kita ini hidup karena belas kasihan Tuhan. Jangan sebaliknya Bapak Ibu. Jangan kita mengarahkan anak kita bahwa kita bisa sampai hari ini karena Bapak kuat, karena Mama kuat, karena Bapak bisa dan sebagainya. Tidak, nanti anak tahu bahwa berarti untuk mencapai kehidupan ini bahwa dengan kekuatanku, bukan dengan anugerah Tuhan lagi. Sehingga anak kita nanti bisa, ngapain Tuhan, saya sudah kuat kok, saya sudah bisa cari uang kok. Nah, ini dasar dari kita keluarga Bapak Ibu. Kita harus ajarkan bahwa segala sesuatu yang ada itu dari Tuhan. Dari sejak pun, dari kegelapan hidup kita ini kita berdosa. Kita ini tidak hidup seperti sekarang tanpa Tuhan. Kita ini semua tidak ada apa-apanya. Tetapi kalau kita hidup hari ini, kamu ada karena Tuhan yang beranugerah. Dan kita juga harus kasih tahu kepada keluarga kita. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Jadi kita tidak boleh terbalik. Ini penting poin ini Bapak Ibu. Kenapa saya pilih kedua ayat ini? Karena saya melihat ini dasar kekristenan kita. Supaya kita tidak akan lupa siapa kita. Poin pertama tadi di Roma 5:8 itu. Supaya anak-anak kita dan kita pun tidak lupa diri. Bahwa kita ini hanya hidup dalam anugerah Tuhan. Sehingga anak kita nanti ke depan juga tetap mengingat itu bahwa itu karena Tuhan. Dan poin yang kedua di ayat 1 Yohanes 4 ayat 10 ini bahwa kita bukan kita yang mengasihi Tuhan, tetapi Tuhan duluan mengasihi kita. Tuhan yang duluan memanggil kita, yang menarik kita sehingga saat ini pun kita boleh menikmati kasih itu. Dan kita boleh berbagi kasih itu di dalam keluarga kita. Artinya Tuhan sudah mulai kasih dalam hidup kita. Kasih saat ini yang kita terapkan kasih dari Tuhan, bukan kasih dari yang lain. Ini penting Bapak Ibu. Ini penting sekali. Bahwa di situ dikatakan bahwa bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kita harus jelaskan kepada anak kita, Tuhan yang duluan mengasihi kita. Sehingga hari ini Papa, Mama, dan kamu boleh ada karena kasih Tuhan. Kita sebagai orang tua juga belajar Bapak Ibu bagaimana kasih dari Allah. Sesungguhnya sumber kasih kita itu jelas Bapak itu dari Tuhan. Tetapi kok di dalam menerapkan dan membagikannya kepada keluarga, kepada yang kok agak berbeda kasih kita. Ini juga sebuah pergumulan juga. Seharusnya sumber kita jelas dari Tuhan. Tetapi kok kenyataannya kasih kita sepertinya lain dari kasih Tuhan. Ini sebuah perenungan bagi kita Bapak Ibu. Dan saya tidak mengarahkan bagaimana membimbing anak tidak. Dalam kesempatan ini hanya saya memberikan satu dasar firman Tuhan. Bahwa kita sebagai orang tua punya kasih dari Tuhan. Bagaimana menerapkan kasih itu kepada anak-anak kita. Dan saya yakin orang tua pasti tahu hal ini. Kenapa penting Bapak Ibu? Supaya di dalam keluarga kita boleh kita nikmati sebuah keadaan yang boleh saling bertumbuh dan menerima satu kenikmatan keindahan itu di dalam keluarga kita. Seorang hamba Tuhan dari Inggris yaitu John Charles Ray, dia berkata bahwa kasih Kristus adalah kasih yang melampaui pengetahuan. Mengasihi yang tidak layak, mengasihi orang berdosa, mengasihi mereka yang membencinya. Itulah kasih Kristus. Dan hal ini kita harus sampaikan kepada anak-anak kita
bahwa kasih Tuhan itu sebenarnya adalah kasih yang luar biasa. Bahwa sebenarnya kita tidak layak menerima kasih dari Tuhan. Tetapi oleh karena kasih-Nya Dia berikan bagi kita. Dia tidak melihat wajah kita, rambut kita, kulit kita. Tetapi karena kasih-Nya itu Dia berikan bagi kita. Dia mengasihi kita orang berdosa. Bahkan Dia mengasihi orang membencinya. Sehingga dalam bagian ini anak-anak kita tahu bahwa kasih itu bukan membenci. Kasih itu adalah mengampuni dan mengasihi. Saya benar-benar juga belajar dari persiapan ini Tuhan. Terkadang kami salah mendidik anak kami. Bahwa kasih ini seperti ini, kasih ini. Tetapi kasih itu memang sakit kasih ini Bapak Ibu. Dan tidak gampang. Tetapi di dalam bagian ini kita belajar. Kalau kita mengenal kasih Allah yang sempurna ini. Maka ada poin penting di dalam mesbah keluarga kita. Bahwa kita harus pastikan bahwa di dalam mesbah itu sesungguhnya ada Tuhan di rumah ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kita harus tahu bahwa mesbah keluarga itu kalau kita bantu, kalau kita adakan, sesungguhnya kita pastikan di dalam keluarga kita, buat istri kita dan anak kita, bahwa ada Tuhan di dalam rumah ini. Itu penting mesbah. Sebenarnya tanpa kita jelaskan, sebenarnya itulah maknanya. Kalau kita berdoa bersama adalah membuktikan bahwa ada Tuhan di rumah ini. Bukan setan, bukan pihak lain, tetapi ketika ada mesbah berdoa bersama, ada Tuhan di rumah ini. Wah, Tuhan. Terkadang kami, saya waktu jujur, terkadang lupahan ini. Terkadang kami mengabaikan esensi mesbah itu. Sesungguhnya kami sedang mengajarkan kepada anak kami bahwa ada Tuhan di rumah kita ini. Makanya kita berdoa, makanya kita datang kepada Tuhan. Ada Tuhan di rumah ini. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan penting bagi kita. Mesbah keluarga kita menunjukkan kepada anak kita. Yang Bapak yakini, yang percaya, Mama yakini, yang percaya Tuhan itu. Dan ada Tuhan di rumah ini. Kalau tidak ada itu Bapak Ibu, makanya ada roh yang lain. Makanya ada pihak-pihak yang lain Bapak Ibu. Dan ini yang harus kita perhatikan. Mesbah itu penting sekali Bapak Ibu. Kita tunjukkan bahwa ada Tuhan di rumah ini. Di dalam Mazmur 127 ayat 1 di situ dikatakan bahwa jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha yang membangun. Artinya apa? Bahwa rumah tangga kita, rumah kediaman kita pun Tuhan yang bertata di atas. Masa kita lupa sesungguhnya Allah yang mulai rumah tangga kita, Allah yang mendirikan rumah kita, tempat kita berdiam, tetapi kita abaikan bahwa hanya pada saat itu, tetapi sekarang untuk selama-lamanya kita harus tunjukkan bersama Allah kita ada Tuhan di rumah ini. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, mari saya ajak dengan poin pertama ini. Kalau kita ada mesbah keluarga kita, anak kita tahu ya. Berarti saya tahu Bapak saya ini, saya punya keyakinan kepada Tuhan ya. Makanya kami berdoa. Oh iya, ada Tuhan di rumah ini ya. Ada Tuhannya di sini ya. Bapak Ibu, saya lihat ini sederhana, tetapi saya lihat ini penting sekali Bapak Ibu. Ini penting sekali untuk kita tanamkan itu dalam keluarga kita. Dan juga di dalam Ayub Bapak Ibu, pasal 22 ayat 18. Di situ dikatakan bahwa namun dialah Allah juga yang memenuhi rumah mereka dengan segala yang baik. Tetapi rancangan orang fasik adalah jauh daripadaku. Ini sebuah hal kenyataan bagi kita. Kita kasih tahu kepada anak kita bahwa Tuhan yang memenuhi apa yang baik dalam rumah kita. Ini Bapak Ibu dikasihi itu. Ini poin pertama kita ingat. Kalau kita melakukan mesbah keluarga, berarti kita yakini keluarga kita ada Tuhan di rumah kita, bukan yang lain. Amin. Amin. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Poin yang kedua Bapak Ibu, selain ada Tuhan di rumah kita, kita ajarkan keluarga kita bahwa berserah hanya kepada Tuhan saja, bukan kepada yang lain. Bukan kepada yang lain Bapak Ibu. Dan anak kita tahu kenapa ya setiap malam, setiap pagi tetap orang tua saya ajak saya berdoa. Dan mereka nanti tahu, ternyata itu pentingnya, yaitu berserah kepada Tuhan saja.
Celaka kalau tidak pernah berdoa di rumah Bapak Ibu. Bagaimana anak-anak kita, istri kita tahu bahwa ada Tuhan di sini? Bagaimana anak-anak kita tahu bahwa kita bersedekah karena siapa? Kalau kita tidak berdoa bersama dengan mereka. Tidak mungkin kita biarkan mereka mencari kebenaran sendiri, Bapak Ibu. Dan tidak mungkin hanya fokus dalam gereja membimbing anak kita, tidak. Karena anak kita, istri kita bersama-sama dengan kita lebih banyak waktu di rumah. Bagaimana mereka tahu kalau kita ini bersedekah karena siapa? Kita sendiri tidak berdoa. Saya tekankan ini sama orang tua ayah terutama. Sebagai imam, tunjukkan bahwa ini tanggung jawab keluarga yang ada tanggung jawab dari Tuhan. Bapak Ibu kasih oleh Tuhan. Ini penting sekali bagi kita. Kalau kita tidak pernah berdoa, bagaimana anak kita tahu kita mau berserah sama siapa saya ini? Saya mau jalan kemana saya ini? Tidak tahu karena tidak ada satu hal yang diajarkan dalam keluarga. Dan ini masalah di dalam keluarga Kristen saat ini. Bahwa mengabaikan mesbah keluarga itu tidak penting. Ini salah Bapak. Ayo mari kita bersama bertumbuh di dalam Tuhan. Bahwa ketika kita letakkan mesbah berdoa, berarti anak-anak kita tahu kita berserah kepada Tuhan. Mesbah keluarga Bapak Ibu, mungkin kita berpikir, mesbah keluarga terlalu formal, mungkin terlalu banyak waktu menyita. Tidak. Seajak kita Bapak Ibu mesbah keluarga itu ada satu persekutuan singkat aja. Mungkin 3 menit sampai 10 menit Bapak Ibu, ayo bersama-sama dalam keluarga kita. Kenapa sih susah sekali? Ayo dengan 1-2 menit bersama-sama tanyakan pergumulan Bapak. Apakah ini sesuatu hal yang sia-sia? Saya kira tidak Bapak. Dengan ada itu ada satu keintiman relasi Bapak Ibu, ada satu kepedulian. Itu tadi tidak kembali ke kesibukan masing-masing. Harus kita ambil ini kesempatan. Ayo 1-2 menit oke lah. Jangan mulu-mulu harus ini. Gak usah. Tahun lalu, 2 tahun yang lalu saya sudah buat itu. Mesbah keluar. Memang ada pujiannya di YouTube. Ada pokok doa yang saya kirim dan doa-doa di rumah tangga. Mungkin saya ubah nanti dan kita akan mulai di Februari ini, Rabu depan Bapak Ibu. Kita harus adakan mesbah keluar. Saya share di grup jemaat pokok doa dan itu akan doakan di rumah masing-masing. Ayo doakanlah. Dengan ada relasi bersama, berdoa bersama-sama anak kita, mereka akan merasa, oh Bapak saya memperhatikan saya. Begitu juga istriku, oh, suamiku membawa aku di dalam Tuhan. Bapak mereka sulit Tuhan, kalau tidak ada itu, kapan kita bisa berkomunikasi? Dan saya berikan mesbah keluarga hanya 1 kali 1 minggu, Bapak Ibu, hari Rabu nanti di depan. Saya minta kita boleh adakan di rumah kita. Paling tidak, ayo ambil waktu bersama, doakan pokok doa yang akan saya berikan. Nah, pokok doa nanti ke depan ini, berdoa buat jemaat-jemaat yang akan bergilir, akan saya share siapa keluarga yang kita doakan. Dan ada juga poin penting nanti kita doakan pergumulan keluarga kita masing-masing. Bapak Ibu tanyakan pergumulan anak-anak kita. Pernah kita tanyakan, kamu pergumulan apa? Kamu takut apa? Nah, saya belajar itu sama Charles, Bapak Ibu. Jujur, saya mulai. Dan dia kasih tahu curhat Bapak Ibu. Kalau kita nggak didik mulai sekarang ini, malah tambah susah ke depan. Ayo mulai Bapak Ibu, tanyakan. Dan ajarkan biar berdoa juga anak-anak kita. Sekalipun 2-3 kata itu sebuah hal yang mendorong mereka untuk bisa berdoa. Saya sudah terapkan itu dalam keluarga saya. Bukan saya sedang keluarga saya, tapi pastinya saya sudah lakukan itu dan memberikan sebuah dorongan bagi kita bersama. Bapak Ibu kita sulit Tuhan, dengan hal itu maka anak-anak kita juga tahu nanti Bapak bahwa berserah itu hanya kepada Tuhan Bapak. Dalam Yeremia pasal 17 ayat 5, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Kita harus kasih tahu anak kita ini, kita harus mengandalkan Tuhan. Gak boleh menjauh kepada Tuhan. Nah, sekalipun beberapa kalimat itu Bapak Ibu, saya yakin Roh Kudus itu tidak akan pernah mengingatkan anak-anak kita. Saya yakin Roh Kudus itu bekerja bagi mereka. Bapak Ibu kasih oleh Tuhan. Yang kedua, kita harus ajarkan anak kita bahwa berserah itu kepada Tuhan saja Bapak. Nah, di dalam Yeremia pasal 17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ajarkan anak kita. Nah, andalkan Tuhan dalam hidup. Dalam studimu, andalkan Tuhan. Berdoa ya, jangan lupa berdoa ya. Percayalah Tuhan akan tolong kita.
Ini sebuah kekuatan Bapak Ibu. Saya kira ini kekuatan buat kita. Ini semangat kita untuk berkeluarga. Dan hal ini saya tidak hanya fokus kepada ayah Bapak Ibu, tetapi istri juga orang tua, karena kita disatukan di dalam Allah. Jangan tunggu suami kalau memang suami mungkin berhalang atau apa. Istri harus bergerak mengingatkan, ayo kita berdoa bersama Pak. Ayo sama-sama Bapak Ibu. Yang kita lihat anak kita Bapak, ini generasi ke depan yang harus kita tumbuhkan di dalam Tuhan. Poin ketiga Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, selain tadi bahwa Tuhan ada di dalam rumah, dan yang kedua berserah hanya kepada Tuhan saja. Yang ketiga ini adalah bahwa kita melakukan fungsi kita sebagai orang tua kepada anak. Ini salah satu fungsi kita Bapak Ibu. Di dalam Ulangan pasal 6 itu katakan bahwa Tuhan berfirman kepada bangsa Israel dan kita hari ini, ajarkan anak-anakmu dengan siang dan malam segala macam Bapak Ibu. Bawa mereka di dalam Tuhan. Ini fungsi kita Bapak Ibu. Fungsi kita bukan maaf saja, bukan hanya mencari kehidupan nafkah, tetapi ini fungsi kita membawa mereka di dalam ajaran Tuhan, mengenal Kristus di dalam hidup mereka. Di dalam Amsal pasal 22 ayat 6 dikatakan bahwa didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ini Bapak Ibu, kita harus tunjukkan mereka jalan yang benar. Ini loh nak, jalan yang baik. Ini loh jalan yang benar lah. Kita harus terbuka hal ini Bapak Ibu, menuntun mereka supaya nanti tidak akan menyimpang ke jalan yang tidak baik. Selanjutnya Bapak Ibu di dalam Amsal pasal 29:17, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketenteraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Ini didiklah, bawalah mereka di dalam pengajaran. Didiklah mereka, dan itu akan mendatangkan sukacita bagi kita. Ayat terakhir di situ dikatakan bahwa, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ini untuk bapak-bapak. Jangan bangkitkan amarah anak-anak kita, Bapak. Karena anak itu melihat kita sebagai orang tua. Tetapi kita ajarkan mereka di dalam pengajaran, di dalam Tuhan. Saya sadar Bapak Ibu, betul sesungguhnya memang tidak gampang hal ini. Misbah keluarga tidak gampang, tetapi ini sebuah hal yang harus kita coba. Ambil tekad komitmen bersama. Aku mau adanya misbah di dalam keluarga. Saya mau membuktikan kepada anakku bahwa aku sebagai bapak menyatakan kepada dia bahwa di rumah kita ini ada Tuhan di dalamnya. Menyatakan kepada anakku, istriku bahwa hanya kepada Tuhan kita bersama. Dan juga kita melakukan perintah Tuhan dengan melakukan fungsi kita sebagai ayah, menasihati mereka di dalam Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar dari Yosua tadi dan tokoh-tokoh yang ada. Berkomitmen memimpin keluarganya untuk beribadah dan menyembah kepada Tuhan. Dan saya percaya kepada kita hari ini Bapak Ibu, mari berkomitmen bangunlah misbah di dalam keluarga kita masing-masing. Dengan kesimpulan bahwa membangun misbah di dalam keluarga adalah sebuah hal yang baik. Percayalah ada perubahan situasi di keluarga kita. Saya yakin hal ini. Kalau lakukan ini pasti ada perubahan situasi. Yang kedua, orang tua harus memperhatikan kebutuhan kerohanian keluarga. Harus bagian ini Bapak Ibu. Harus memperhatikan kebutuhan kerohanian. Yang ketiga, sebagai keluarga sebuah komitmen bersama. Bukan hanya bapak tetapi istri harus juga bersama-sama berkomitmen untuk membangun mesbah keluarga ini. Sekali lagi saya harap nanti kita mulai hari Rabu ke depan setiap minggu adakan misbah keluarga. Doakan pokok doa yang akan saya share di dalam grup. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur untuk anugerah Tuhan yang boleh Tuhan berikan bagi kami melalui firman. Ampuni kami ya Tuhan. Mungkin kami seorang ayah yang selama ini kami tidak memikirkan tentang misbah keluarga ini. Ampuni kami kalau selama ini kami lihat misbah keluarga hanya sebuah aktivitas yang menyita waktu kami. Mungkin selama ini kami melihat
Sebab keluarga adalah sesuatu hal yang tidak terlalu penting. Tolong kami Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini. Mereka boleh mengadakan, membangun bersama keluarga. Hanya 2-3 menit, 5 menit, 10 menit Tuhan kami berikan waktu untuk keluarga kami. Mengajarkan anak-anak kami, tetapi itu bernilai kekal bagi mereka. Dan Tuhan pun juga senang melihat kami, bahwa kami keluarga yang cinta Tuhan. Kami keluarga yang membawa keluarga kami di dalam Engkau. Tolong kami Tuhan, mampukan kami dan ampuni kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita masuk di dalam